6. Maaf tak lagi berarti. Selingkuh itu pilihannya, kesepian itu hukumanku. Ini bukan kisah nyata melainkan fiksi, nama hanyalah samaran. Malam itu rumah Sean kembali sunyi. Jenny baru pulang, langkahnya berat, dan wajahnya tampak kusut, tapi bukan karena lelah, melainkan penuh beban dan amarah. Ia membuka pintu dan mendapati ayahnya duduk di ruang tamu, menatap berita di televisi tanpa benar-benar menontonnya. "Ayah," kata Jenny dingin. Sean menoleh, sorot matanya tenang namun tajam. "Akhirnya kamu pulang." Jenny tak membuang waktu. "Kenapa kamu masih dekat sama Lisa? Kenapa kamu bantu dia urusin perceraian? Kamu tahu dia musuhku sekarang." Sean menghela napas, lalu mematikan televisi. "Karena dia butuh dibantu. Dan kamu terlalu sering lari dari kesalahanmu sendiri." Jenny mencibir. "Kesalahan? Aku mencintai Tirta. Itu bukan kesalahan. Tapi kamu merebut suami orang." Suara Sean mulai meninggi. "Dan sekarang kamu membuatku harus berurusan dengan semua kekacauan ini. Kamu pikir aku senang harus menjatuhkan pria itu hanya karena kamu tidak bisa mengendalikan diri?" Jenny terpaku. Untuk pertama kalinya, ia merasa ayahnya bukan melindungi, tapi menghakimi. "Jadi semua ini tentang kamu? Kamu malu punya anak sepertiku?" Sean menatapnya lama, lalu berkata pelan namun menusuk, "Aku kecewa. Tapi kamu tetap anakku. Itu sebabnya aku tak sebut namamu dalam semua gosip itu." Jenny tak tahan lagi. Ia menoleh dan naik ke kamarnya tanpa kata. Sementara itu, Tirta menatap ponsel di tangannya dengan napas memburu. Semua yang ia punya sudah hancur. Karir, nama baik, pernikahan. Ia merasa seperti pria yang dibunuh pelan-pelan oleh orang-orang terdekatnya. Dan di matanya, semua itu berawal dari satu titik. "Jenny," ia mengetik pesan, "kita harus ketemu sekarang. Jangan banyak tanya." Jenny datang ke tempat yang disepakati, sebuah area parkir kosong di pinggir kota. Tirta berdiri menunggunya, siluet tubuhnya kaku di bawah lampu jalan. Saat Jenny keluar dari mobil, Tirta langsung menghampirinya. "Kenapa kamu goda aku dulu, Jenny?" Suaranya keras, mengguncang malam. "Kalau kamu gak mulai semua ini, aku masih punya hidup. Aku masih punya Lisa, masih punya pekerjaan." Jenny menatap Tirta dengan mata merah. "Aku gak pernah paksa kamu, Tirta. Kamu yang memilih datang padaku. Kamu yang bilang kamu butuh pelarian." "Pelarian?" Tirta menahan napasnya. "Itu kamu sebut pelarian? Kamu merusak semua yang aku bangun." Jenny mundur setapak. "Jangan salahin aku atas keputusanmu sendiri. Kamu bukan korban di sini. Kita berdua salah. Tapi kamu lebih tua, lebih tahu. Jangan bertingkah seolah kamu dijebak." Tirta menatapnya lama. Ada amarah, tapi juga kelelahan yang dalam. Ia ingin menyalahkan seseorang, dan Jenny adalah wajah paling mudah untuk itu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, kebusukan ini tumbuh karena benih yang mereka tanam bersama. Ia menoleh, tanpa kata lagi, dan meninggalkan Jenny sendirian di bawah cahaya redup. Untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, Jenny merasa benar-benar sendirian. Dan perang diam itu baru saja benar-benar dimulai. Jenny menatap pantulan wajahnya di cermin. Di balik riasan yang sempurna, mata itu menyimpan bara. Bara dendam yang tumbuh sejak Tirta meninggalkannya dan sejak ayahnya memilih Lisa. Hidupnya, yang tadinya serasa memiliki kendali, kini hancur berkeping-keping. Semua karena Lisa, pikirnya. Dia hancurkan aku, ambil Tirta dariku, dan sekarang, bahkan ayah lebih berpihak ke dia. Di saat yang sama, Tirta duduk di dalam mobilnya, menatap kosong ke jalanan malam yang lengang. Kata-kata Jenny terus berputar di kepalanya. Tentang Lisa dan Sean. Tentang bagaimana Lisa bisa tidur dengan pria itu, ayah dari selingkuhannya sendiri. Tapi di balik kemarahan, ada sesuatu yang tak bisa ia buang, cintanya pada Lisa. "Aku masih mencintainya," batinnya lirih. "Tapi dia milik orang yang menghancurkan hidupku.
Tirta menyusun rencana. Ia tahu Jenny membencinya sekarang. Tapi ia juga tahu Jenny lebih membenci Lisa. Dan itu cukup. Ia mengirim pesan. Jenny, aku sadar aku salah. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Bisa kita bicara baik-baik? Jenny membaca pesan itu dan tersenyum dingin. Ia tahu ini permainan, tapi ia akan mainkan juga. Kalau Tirta mau berpura-pura, ia akan pura-pura percaya. Mereka bertemu malam itu. Tirta membawa bunga, memainkan peran pria penuh penyesalan. Jenny berpura-pura luluh, tapi matanya mengamati setiap gerak Tirta. Dalam pikirannya, ia sudah bersumpah, Tirta akan merasakan sakit seperti yang ia rasakan. Namun bagi Tirta, ini bukan sekadar permainan. Ini adalah langkah pembuka untuk mendekati Lisa, menyusup ke pertahanan Sean, dan memutar balik luka yang ia terima. Sementara itu, Lisa duduk di meja makannya, membuka berita di tablet. Ia membaca bahwa Tirta resmi diberhentikan dari fakultas tempat ia mengajar. Meskipun ia sudah menjauh dari Tirta, kabar itu mengguncangnya. Tak butuh waktu lama sampai ia menelpon Sean. Ini ulah kamu, ya? Tanyanya pelan. Sean tidak menyangkal. Ya, aku lindungi kamu, Liz. Dia terlalu berbahaya buatmu. Lisa terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pelan, meski Sean tak bisa melihat. Terima kasih, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku cuma takut, ini semua terlalu jauh. Sean tersenyum kecil di seberang telepon. Belum sejauh yang dia rencanakan, Liz. Tapi aku di sini. Aku nggak akan biarkan dia menyakitimu lagi. Lisa menutup telepon. Di antara ketenangan yang ditawarkan Sean, pikirannya tetap melayang ke Tirta. Pria yang dulu ia cintai. Pria yang pernah ia percaya. Kini, ia tak yakin. Yang mana yang lebih berbahaya, Tirta yang hancur, atau Sean yang terlalu tenang. Dan di luar sana, dua orang yang pernah saling menghancurkan kini saling merangkul, berpura-pura saling menyembuhkan, padahal masing-masing membawa racun di balik senyum. Hari itu, pengacara Lisa baru saja mengajukan berkas gugatan cerai ke pengadilan. Di kursi tunggu luar kantor pengacara, Sean duduk di samping Lisa, menggenggam tangannya. Wajahnya tenang, namun matanya penuh hasrat yang tak disembunyikan lagi. Sekarang kamu bebas, bisik Sean, suaranya hangat namun mengandung obsesi. Aku akan jaga kamu, Liz. Selamanya. Lisa tersenyum kecil, walau dalam hatinya masih tersisa bayang-bayang Tirta, bukan karena cinta, tapi karena luka. Namun untuk saat ini, Sean adalah perlindungan yang ia butuhkan. Ia tak tahu bahwa cintanya telah membuat Sean kehilangan batas logika. Namun di sisi lain hatinya, Sean tetap seorang ayah. Dan ketika ia tanpa sengaja mengetahui dari seorang staf kepercayaannya bahwa Jenny masih diam-diam bertemu dengan Tirta, darahnya mendidih. Ia pulang ke rumah malam itu dengan amarah yang tak bisa ditahan lagi. "Apa kamu masih gila?" teriak Sean begitu Jenny membuka pintu kamarnya. Jenny terkejut, tapi tak gentar. "Kamu nggak berhak larang aku, ayah. Aku udah ngorbanin semuanya buat kamu. Aku lindungin kamu dari aib itu. Dan kamu malah balik ke dia." Sean menunjuk wajah Jenny dengan marah. "Aku bukan anak kecil lagi," seru Jenny. "Dan kamu bukan ayah yang benar-benar sayang aku. Kamu pilih Lisa, kamu buang aku demi dia." Ucapan itu menamparkan Sean lebih keras dari apapun. Tapi ia tak sanggup menyangkalnya. Dalam diam, ia tahu ia telah terlalu jauh mencampur cinta dan kepentingan pribadi hingga membuat anaknya sendiri merasa ditinggalkan. Jenny masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Di dalam, air matanya mengalir, tapi tidak dari penyesalan. Dari kemarahan. Kemarahan yang semakin mengkristal menjadi satu tujuan. Membalas Lisa, sampai hancur. Sementara itu, Tirta menatap langit malam dari balkon apartemennya. Pertemuan-pertemuan rahasianya dengan Jenny semakin intens. Tapi bukan karena ia mencintainya. Ia bahkan tidak percaya padanya. Tapi ia tahu,
Jenny adalah tiketnya masuk ke kehidupan Sean dan Lisa kembali. Dalam diam, muncul satu gagasan. Jika Jenny hamil, Sean takkan bisa menghindar. Dia akan dipaksa berhadapan denganku. Tirta tahu itu gila, kejam. Tapi ia sudah kehilangan segalanya. Jika ia tak bisa menghancurkan Sean dari luar, maka ia akan menyusup ke dalam melalui darah dagingnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, rencana itu terasa sangat mungkin, karena Jenny masih mempercayainya. Atau setidaknya, masih membenci Lisa cukup dalam untuk mau melakukan apapun. Tirta tersenyum kecil di tengah gelap. Perang ini belum selesai, dan ia baru saja menemukan peluru terakhirnya. Bersambung.